warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aira Rina Hikari dari SDN Sapan 1, Kecamatan Bojong Soang. Hari ini saya akan mempresentasikan review Fishball. Judul cerita ini adalah Timun Mas dan Raksasa. Sumber cerita ini saya ambil dari internet, yakni Google, https://www.lingoas.com. Mula-mula Fishball ini menceritakan tentang kapan pada suatu hari di mana di sebuah desa di Jawa Tengah. Siapa tokohnya? Timun Mas, Mbok Srini, Raksasa, dan Pertapa. Apa yang menceritakan cerita tersebut? Begini ceritanya, simak baik-baik ya. Pada suatu hari di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Srini. Mbok Srini hidup sendirian, dia tidak mempunyai suami dan dia tidak memiliki seorang anak. Dia hanya dihidupi dengan mencari kayu bakar di hutan. Saat sedang mencari kayu bakar di hutan, Srini duduk sejenak di atas batu, lalu dia melamun. Saat sedang melamun, datanglah seorang raksasa yang jelek dan bau. Raksasa itu berkata pada Mbok Srini, "Hei wanita tua, di mana anakmu? Akan kumakan sekarang." Mbok Srini pun menjawab, "Aku tidak punya anak, raksasa. Kalau mau makan saja diriku." Raksasa itu menjawab sambil tertawa, "Hahaha, kalau aku makan dirimu, mungkin gigiku sakit menggigit tulang-tulangmu yang rapuh. Aku bisa memberimu seorang anak. Tanamlah biji-biji timun ini. Salah satu biji timunnya akan berwarna emas dan di dalamnya ada seorang bayi. Saat usianya 6 tahun, datanglah kepada diriku. Aku akan segera memakannya. Hahaha." Srini pun mengambil biji-biji timun itu. Lalu dia pulang ke rumah dengan rasa cemas. Sampainya di rumah, dia mulai menanam biji-biji timun itu. Setiap hari dia menyiraminya. Benar saja, ada salah satu timun yang berwarna emas. Dia menunggunya hingga matang. Sesudah matang, Mbok Srini mengambil timun itu dan dibawa ke rumah. Dia membelahnya dengan hati-hati. Benar, di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Srini menamai bayi itu dengan nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik. Dia sudah berumur 6 tahun. Dan raksasa itu kembali kepada Mbok Srini. Untungnya Timun Mas sedang ada di pasar. Nah, raksasa itu berkata pada Mbok Srini, "Hei wanita tua, di mana Timun Mas sekarang? Aku akan segera memakannya." "Dia sedang pergi ke pasar. Datanglah 2 tahun lagi. Dagingnya belum enak untuk dimakan. Datang 2 tahun lagi ya." "Aku pegang janjimu. Aku akan datang 2 tahun lagi." Raksasa itu pun kembali dan dia hidup berbahagia dengan Mbok Srini. Namun saat Mbok Srini ingat dengan janjinya dengan raksasa, Mbok Srini gelisah. Saat Mbok Srini sedang tertidur, dia bermimpi. Ada Pertapa yang menyuruhnya untuk Timun Mas pergi ke atas gunung dan menemuinya. Mimpi itu pun disampaikan kepada Timun Mas. Timun Mas langsung pergi ke atas gunung untuk menemui Pertapa itu. Pertapa itu memberi Timun Mas 4 buah kantong yang isinya berbeda-beda. Hanya bisa dibuka saat-saat genting. Saat pulang ke rumah, raksasa itu sudah datang dan Timun Mas bersembunyi di balik pohon. Lalu dia berkata dalam hatinya, "Bagaimana ini?
bisa. Timun Mas pun berlari sekencang-kencangnya. Dan raksasa itu pun menoleh. Dan dia mulai mengejar Timun Mas. Raksasa itu berkata pada Timun Mas, "Kesini Timun Mas, aku akan menangkapmu." Dan Timun Mas membuka kantong pertama yang berisi biji-biji timun dan dilemparkan ke arah raksasa itu. Nah, muncullah kebun timun yang luas. Raksasa itu berhenti sejenak untuk memakan timun-timun yang ada. Sesudah timun-timun itu habis, raksasa itu kembali mengejar Timun Mas. Dan Timun Mas membuka kantong kedua yang berisi jarum. Jarum itu dilemparkan ke arah raksasa, lalu muncullah hutan bambu yang lebat. Dan itu tidak menjadi penghalang untuk mengejar Timun Mas. Raksasa itu berhasil keluar dari hutan bambu itu dan kembali mengejar Timun Mas. Dan Timun Mas membuka kantong ketiga yang berisi garam, dilemparkan ke arah raksasa itu dan muncullah lautan yang luas. Raksasa itu menyeberangi sekuat tenaga. Saat raksasa itu menyeberangi lautan, Timun Mas berkata lagi dalam hatinya, "Siapapun tolong aku tidak bisa apa-apa." Raksasa itu berhasil keluar dari lautan luas itu dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas membuka isi kantong keempat yang berisi terasi. Terasi itu dilemparkan ke arah raksasa. Lalu muncullah lautan lumpur yang ganas dan menenggelamkan raksasa itu. Timun Mas kembali ke arah rumah dan dia berteriak pada bos ini, "Ibu, aku pulang. Aku selamat dari raksasa yang kejam itu." Dan Timun Mas dan bos ini hidup berbahagia. Mengapa raksasa itu ingin mengejar Timun Mas? Karena raksasa ingin memakan Timun Mas. Bagaimana cara Timun Mas selamat dari raksasa itu? Dia diberi 4 kantung oleh petapa yang isinya berbeda-beda. Isinya ada biji timun, jarum, garam, dan terasi. Hikmah yang saya ambil dari cerita ini adalah kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Salam literasi.